Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel Moncrot itu. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Ya, hari ini saya pengen sedikit bercerita, bukan bercerita sih, lebih tepatnya bukan fenomena juga, apa ya? Begini. Banyak sekali ternyata orang yang DM, komen, WhatsApp dan sebagainya, satu yang keracunan katanya begitu. Jadi saya tuh tidak pernah kepikiran main Mini 4WD, main Tamiya, tapi sejak nonton YouTube-nya Mas Fani apa dan sebagainya itu ada yang begitu. Ada juga yang pemain lama sekali kemudian pengen terjun lagi dan seterusnya. Jadi pada hari ini itu saya lebih cenderung ke pengen membantu, ya, pengen membantu orang-orang lama yang pengen bangkit kembali dari kubur, ya. Maksud saya begini, kemarin ada yang DM, terang-terangan dia bilang, Mas, saya, dan dia angkatan saya pengen main Tamiya lagi setelah 30 tahun tidak main atau berapalah dia bilang. Terus kemudian dia tanya mobilnya, Mas, yang mobil apa? Saya bilang ya yang enak SFM karena begini-begini, atau mungkin Super 2 atau apalah macam-macam. Dan ujung-ujungnya dia pesan. Nah, setelah pesan itu yang menarik, dia tanya lagi terus, Mas, terus apa lagi yang perlu saya siapkan? Baterai? Iya Mas, baterai. Terus Mas, charger? Iya, charger. Terus Mas, tanya terus. Akhirnya karena saya pernah bikin konten tentang persiapan race, saya kirim ke dia, Mas, nonton ini aja. Ini kan saya pernah tuh ada bikin konten persiapan apa saja sih kalau orang mau race. Saya kirim, Mas, coba ditonton. Dan dia kagetnya luar biasa. Kenapa kaget? Dia bilang, waduh Mas, zaman dulu saya main, itu saya cuma bawa obeng sama charger selesai. Sekarang ada tracker ban, ada braking roller, ada nyeng-nyengan dan sebagainya. Saya bilang ya memang beda, suasananya beda. Maksudnya apa ya, zaman dulu sama zaman sekarang memang sudah berbeda bagaimana kita bermain Mini 4WD. Oke, jadi hari ini saya pengen mengajak teman-teman, lebih tepatnya mungkin promosi, ya, promosi dalam rangka membantu teman-teman bagaimana mewujudkan impian bisa bermain Mini 4WD lagi di tahun 2024. Jadi konten hari ini itu, ya Mam, hati-hati. Jadi hari ini saya lebih cenderung ke ini, pengen memberitahu dan berjualan, ya. Saya sudah punya list. Nah, ini adalah paket race box, racer box, kotaknya pembalap, racer box. Iya benar. Paket racer box untuk rookie atau orang biasa bilang dengan pemula dan intermediate yang agak lebih serius atau mungkin uangnya agak sedikit lebih banyak, ya. Jadi saya coba pengen ngasih tahu teman-teman sekalian, kami FN Toys itu menyediakan paket race yang sudah siap balap. Jadi buat teman-teman yang mungkin dulu pernah main, sekarang pengen main lagi tapi tidak punya alat apapun atau apapun, ya teman-teman bisa mulai saja dengan pesan ke saya gitu, ya. Jadi kita lihat saja paket race yang pertama, yaitu paket race yang rookie. Itu yang pertama adalah box. Nah, kebetulan saya berdagang box juga. Jadi box Tamiya ini murni customan dari FN Toys. Jadi kalau yang box atasnya ini ya seperti ini, biasa saya taruh untuk Mini 4WD taruh sini, kemudian charger taruh sini dan seterusnya. Dan di bawahnya juga buat penyimpanan kalau misalnya teman-teman bawa mobilnya. Kemudian ada kipas juga langsung include, jadi tinggal dipasang di sini, kipasnya bisa langsung mendinginkan baterai dan kabel dari box keluar ke colokan. Dan dalam box ini juga ada laci untuk toolbox. Jadi cukup ringkas tapi juga tidak terlalu besar. Dan nanti ini dibuat alat-alat yang kita bawa selain keperluan yang utama. Jadi yang pertama adalah boxnya. Saya nyebutnya box FN Toys lah, racer box FN Toys. Dan yang kedua sekalian, ya, banyak orang kalau bawa ini, kemarin ada kejadian, saya ya mohon maaf karena memang harganya tidak mahal juga, kualitas handle-nya itu tidak sangat bagus. Kemarin ada yang komplain, Mas, waktu saya angkat prak pecah gitu, ya. Ya akhirnya kami menyediakan juga tasnya seperti ini. Jadi tas ini tinggal dipasang saja, tinggal dipakai untuk box Anda. Sudah ada, oh belum ada,
nanti ada lubang di sini untuk lubang colokan keluar. Jadi tas tidak perlu, box tidak perlu dikeluarkan dari tasnya. Oke, yang ketiga yaitu kursi. Ya, beberapa orang itu seneng lesehan, tapi beberapa orang mereka juga butuh kursi. Kursinya memang tidak mahal, merek Speed seperti ini, tapi cukup efektif untuk dilipat, dibawa, dan kita gunakan untuk wrist. Terus kemudian ada charger. Untuk yang pertama, yang paket rookie ini, charger yang saya pilihkan adalah charger Nightcore. Charger Nightcore-nya ini yang UMS 4 ya, bukan yang seperti ini. Saya cuma contohkan saja, ini charger Nightcore, tapi nanti yang ketika teman-teman beli paketnya bukan charger yang ini, tapi charger yang lebih bagus lagi, yaitu charger Nightcore UMS 4. Kemudian setelah itu baterainya sekalian. Nah, baterainya juga bukan baterai ini ya, baterai baru. Tapi intinya baterainya baterai Fujitsu seperti ini, 4 biji, satu pak 4 biji juga nanti bisa teman-teman miliki ketika Anda beli paket Race Rookie dari Eventoys. Setelah baterai tadi, sekalian kami akan ikutkan juga kotak baterainya. Jadi biar, kalau bahasa Maduranya, biar tidak tabretah ya, biar tidak berserakan. Jadi kotak baterai cuma dapat satu. Nanti kalau misalnya, Mas saya pengen baterainya 8 biji atau 4 pasang ya, nanti kita bawakan juga baterainya 4 pasang. Kotak baterainya juga otomatis juga dua kotak. Kemudian ada kontak cleaner standar. Nah, kalau ini sudah alat wajibnya racer ya, kalau yang bagi yang belum tahu, ini untuk membersihkan dinamo ya. Jadi setelah dinamo tuh kita mau berangkat, semprot dulu, kita mau simpan, semprot dulu, dibersihkan, dan seterusnya. Kontak cleaner merek standar. Selain ini saya kok belum tahu yang enak, tapi rata-rata juga semuanya pakai kontak cleaner standar. Kemudian kaca setting lah, biasanya kan ada nih yang pakai begini. Nah, cuman nggak tahu kenapa ya, kalau beli yang seperti ini itu lebih baik yang ori. Dan yang original itu cukup mahal, karena ketika beli yang replika ini tidak lurus. Jadi ketika kita nyeting mobil misalnya begini, set, wah lurus, begitu ditaruh di trek kok bengkok, ternyata ininya yang bengkok. Itulah kenapa sekarang saya menggunakan kaca ribbon 5 mili untuk kita buat jadikan setting board. Ini juga include ke dalam paket racer box rookie dari Eventoys. Kemudian setelah kaca setting, saya juga ada setting board. Setting boardnya nanti bukan ini kan second, saya cuma buat contoh aja. Ini untuk berbentuk L begini untuk mengukur tingkat menempelnya roller pada track. Jadi kalau dilihat seperti ini kelihatan, oh roller belakang yang atas nggak nempel, berarti miring apa dan sebagainya. Roller depan kita butuh derajat, kita begini dan sebagainya. Itu menggunakan setting board seperti ini. Kemudian setelah setting board ada wash bensin atau botol wash bensin seperti ini. Nah, ini masih baru, masih segel. Jadi tinggal nanti ada, pakai dari kami ada isinya, wash bensin, kemudian juga ininya. Dan ini kita gunakan untuk membersihkan ban ketika kita mau naruh mobil di trek. Bukan hanya itu, bisa untuk ketika sudah selesai, bongkar semua, dibersihkan, kemudian di tisu. Jadi ini nanti botol wash bensin dengan sikatnya sekalian. Nah, yang berikutnya yaitu stop kontak dengan tidak seperti ini bentuknya, tapi ya paling tidak mirip begini ya. Jadi nanti kan kalau sudah kita balapan kan ada tuh stop kontak yang berserakan. Nah, tinggal kita colokkan saja yang ini ke box. Untuk yang lainnya terserah mau ngecas HP Anda lah, apa-apa dan sebagainya. Jadi nanti sudah sekaligus dengan apa ini namanya stop kontak ini. Kemudian saya juga mengincludekan ke dalam yaitu alat cek voltase baterai. Seperti ini yang kita gunakan untuk ngecek kalau misalnya mobil kita diberangkatkan itu dengan voltase misalnya nih 2,77. Nah, ini gimana larinya? Wah, ternyata terlalu kencang, turunkan lagi jadi 2,6 dan seterusnya. Jadi ini sangat berguna buat para racer. Yang kemudian ada nyeng-nyengan. Wah, ini alat viral dan dulu, sejak zaman dulu orang sudah pakai. Cuman kalau nggak tahu fungsinya nggak bisa. Dan ini digunakan untuk break in dinamo atau nyoba dinamo. Nah ini, nah misalnya dikasih baterai, diginikan, di nyeng dan sebagainya, dan ketika sudah dapat yang enak, dikasih karet hidup untuk break in dan seterusnya. Jadi paket rookie juga mendapatkan nyeng-nyengan dari Eventoys. Kemudian setelah nyeng-nyengan, minyaknya sekalian. Jadi minyak ini Anda bisa bikin sendiri, tapi kalau dari saya sudah tinggal pakai juga. Ini berisi 50% Brasso dan 50% Singer. Ini cocok sekali buat break in roller atau juga buat nyeng-nyengan tadi. Buat apa?
break-in dinamo. Jadi include dengan minyaknya sekalian. Kemudian setelah minyak, lap. Bukan ini ya, bukan ini. Tapi anggaplah ini. Buat apa? Itu bukan buat wajah. Terserahlah. Kita menyediakan lap ini biasanya buat bersihkan alat-alat, bersihkan apa dan sebagainya. Jadi lap ini nanti juga include dalam pembelian Razer Box Rookie. Kemudian setelah kain lap ada tisu. Tisunya tisu biasa, bukan tisu magic. Bukan tisu yang lain, tisu biasa hanya untuk membersihkan apa yang kotor. Bisa juga membersihkan noda-noda dalam diri ya, noda-noda dosa-dosa Anda yang sudah berlalu. Dan kemudian setelah tisu ada kotak dinamo. Nah, kalau ini produk by FN Toys. Jadi kotak dinamo seperti ini juga include karena setiap racer pastinya tidak hanya memiliki satu dinamo. Contoh pemakaian seperti ini, tinggal Anda isi dinamo seperti ini, setelah terisi tinggal ditutup dan seterusnya. Selain kotak dinamo ada juga kotak ban. Kotak ban seperti ini. Jadi ini kotak ban untuk menyimpan ban, nah seperti ini. Oke, tinggal nyimpan ban dan ini nyimpan dinamo. Dan yang menarik lagi adalah, saya tutup dulu. Saya juga mengincludekan dimension checker atau kotak untuk ngecek dimensi mobil yang itu ukurannya sudah ukuran standar Tamiya, dan kotak bannya disimpan dalam dimension checker dan ditaruh dalam box. Jadi betul-betul insya Allah ringkas sekali. Oke. Kemudian aku kayak bakul jamu di pasar ya. Saya seperti bakul jamu di pasar yang harus ngomong cepat, yang orang itu jangan sampai berkedip. Gitu. Kemudian ada lagi dimension checker tracker lepas ban. Nah, kalau ini banyak orang yang bikin dong mas, bikin dong. Dan jujur saya nggak tahu cara bikinnya ya. Jadi mau nggak mau paket Rookie tetap saya harus beli yang ya paling tidak yang seperti ini, yang memang besi. Dan ini untuk kita ngelepas ban kalau ternyata ban yang kita pasang di mobil itu ternyata kencang sekali atau seret sekali. Setelah tracker ban itu ada alat tracker, itu tadi tracker lepas ban. Kalau ini tracker pasang ban. Nah, kalau yang ini made by FN Toys ya, dari mika akrilik ya dengan tebal 5 mm dan sebagainya, yang insya Allah juga secara fungsi efektif sekali. Kemudian ada obeng. Obeng ini murah tapi bukan murahan. Ini enak sekali, berisi yang min sama plus. Tapi memang kalau boleh saya bilang ini sangat efektif kalau dibuat bekerja. Nanti include dengan obeng sekalian. Dan setelah obeng ada lagi kunci lock nut yang sering Anda lihat di mana-mana. Ada sih yang besi kecil itu ya, tapi saya kurang rekom karena megangnya tidak enak. Saya lebih prefer yang ini. Ini terbuat dari teflon yang dibubut, dan kemudian ini juga kunci yang dibubut dan seterusnya. Intinya ini sangat efektif untuk kita buka tutup mur M2. Oke. Kemudian ada juga gunting. Nah, gunting lah. Untuk apa sih ya? Banyak untuk motong tisu, untuk enggak lah. Ini biasanya digunakan untuk kita potong brake. Kalau teman-teman sudah pakai rem, pakai brake, kita gunting dengan gunting. Enggak ada yang spesial dengan gunting. Oke, kemudian ada tang ya. Tang yang saya gunakan di paket Rookie adalah tang merek Prohek. Ini bukan kualitas pertama, tapi saya pikir ini cukup kuat. Tang Prohek ini juga cukup bisa dipakai untuk kita bekerja dengan daya tahan yang cukup lumayan. Setelah tang Prohek ada juga kunci pas. Kunci pas Tamiya juga saya includekan. Nanti saya kasih 5 atau 7 ya. Nah, ini kunci pas dengan original, ada emblemnya Tamiya. Oke, ini yang paket Rookie. Nah, yang berikutnya adalah cutter. Nah, yang paket Rookie saya akan berikan cutter yang standar sekali, di mana-mana ada cutter Kenko, tapi yang penting isinya. Isinya saya kasih dengan isi SDI. SDI adalah yang cutternya ujungnya menderajat kan, sampai bentuknya begitu. Ini ujungnya 30 derajat menurut tulisan. Saya selalu pakai cutter ini karena memang mata cutter ini tajamnya luar biasa. Oke, setelah cutter ada kikir. Nah, kikir ini juga saya includekan ke dalam pembelian karena ini berguna untuk kita ngikir bekas potongan baut yang dipotong atau mungkin buat sekalian bubut ban. Oke. Kemudian setelah kikir ada stabi screwdriver. Wah, ini andalan ini ya. Andalan ya. Stabi ini juga kita ikutkan dalam paket pembelian Razer Box Rookie. Kemudian ada tang potong plato seperti ini. Tang potong plato ini nanti digunakan untuk potong runner bisa, potong potong baut juga bisa. Tang potong plato. Kemudian setelah itu ada pinset yang kita tidak yang saya belikan dengan yang kualitas, karena ada yang tidak kualitas. Jadi besinya itu gampang lemir, ini enggak. Yang ini mereknya bagus, merek apa ini?
itulah pokoknya. Kemudian setelah pinset juga ada alat countersunk. Nah, seperti ini alat countersunk yang matanya ini mata countersunk. Nanti ini juga include ke dalam pembelian Razer Box Rookie. Kemudian ada juga kotak gear counter, gear sepur, pinion dan sebagainya. Jadi nanti akan include pembelian seperti ini juga yang isinya adalah spare part. Ya, kotak ini nanti isinya ada gear 30, gear 28, gear 32 mungkin gear counternya yang merah, hitam, biru dan seterusnya, mur, baut apa sebenarnya juga include ke dalam pembelian paket ini. Dan untuk kebutuhan Razer kami sekaligus memberikan spare part ya, spare part bagi teman-teman. Lem ini penting sekali, ban-ban cadangan, kemudian pemberat-pemberat mulai yang AR, burger, damper, koin, galon, heavy dan sebagainya. Kemudian gear-gear juga akan kami lengkapi mulai gear counternya, gear sepurnya, pinionnya, termasuk nanti kita kasihkan baru 2 pak gear Corona pink dan oranye karena saya tidak tahu mobil Anda apa, termasuk mur, baut dan sebagainya, termasuk juga propeller, termasuk juga lock nut, termasuk juga itulah ya, stabilizer dan sebagainya. Dan kami juga akan memberikan 3 dinamo cadangan, tergantung nanti kelas mobil yang Anda mainkan apa. Kalau kelasnya das, kami akan berikan 1 sprint, 1 hyper dan 1 power. Kalau yang di kelas tune juga akan kami berikan misalnya tiga-tiganya torque tune atau atomic atau apapun dan sebagainya. Dan pembelian paket ini itu juga termasuk dengan 1 mobil RTR ready to race SFM ori Tamiya ya. Jadi dengan SFM dengan sasis karbon original Tamiya itu akan kami includekan ke dalam paket ini. Jadi bener-bener 1 box itu Anda buka di lokasi truk siap balap. Nanti tergantung teman-teman mau pilihnya SFM atau pilihnya Super 2. Yang jelas selisih harganya kalau SFM sama Super 2 selisihnya Rp500.000 ya. Jadi selisihnya Rp500.000 paket Razer Box ini. Oke, jadi teman-teman sekalian, itulah tadi isi dari Razer Box paket Razer Box FN Toys kelas Rookie yang berisi semuanya ya, mulai box sampai semua isinya dengan mobil yang bisa Anda pilih mau Super 2 atau mau SFM. Dengan selisih harga kalau Anda beli yang SFM itu dengan yang Super 2 adalah Rp500.000 saja selisih harganya. Dan yang menarik adalah Anda tidak perlu ikut antrian yang segini panjang ya. Karena ini antrian Januari, saya setiap bangun mobil itu sanggupnya itu sebulan cuma 30. Tapi nanti kalau bisa lebih insya Allah akan saya buat lebih. Ini Januari, Februari, Maret, April ya. Jadi kalau teman-teman yang pesan yang seperti ini itu tidak perlu ikut antrian, langsung bers balap ya. Itu tadi adalah yang paket Rookie. Nah, yang paket intermediate yang sudah menengah, nah, itu ada sedikit perbedaan tapi penting. Yang pertama yaitu adalah chargernya, bukan lagi Nightcore tapi kami akan berikan charger SkyRC yang 1600. Ini yang bukan ya, ini contoh saja NC 1500, tapi nanti yang akan kami berikan adalah yang NC 1600. Yang kemudian perbedaannya lagi adalah tracker ban dan pasang bannya, yaitu dua-duanya yang sudah betul-betul bukan buatan FN Toys ya, betul-betul sudah beli tinggal pasang pakai dan lain sebagainya. Dan perbedaan berikutnya adalah obengnya. Kalau tadi obengnya obeng murahan, kalau ini obeng yang memang cukup mahal. Ini kecil-kecil gini mahal. Tapi saya pribadi pakainya begini karena memang enak ya, dibuat ngobeng enak. Yang kemudian berbedanya lagi, bukan perbedaan. Ya, perbedaan antara intermediate dengan Rookie itu kunci pas. Kunci pasnya kalau yang tadi dari Teflon, kalau yang ini sudah yang begini-beginilah, yang kayak ori Tamiya begitu. Bedanya lagi tang, kalau tang tadi mereknya Prohek, kalau ini mereknya Taikiro. Ini lebih mahal tapi ampuh. Saya sudah searching, sepertinya merek terbaik untuk tang kecil itu adalah ini. Sebetulnya saya punya yang lebih mutakhir lagi, yang mereknya Toho. Ini istimewa, tapi Toho yang seperti ini, yang kecil tidak ada. Toho yang kecil hanya yang tang potong. Kalau yang tang multi begini tidak ada. Perbedaannya lagi adalah pada kunci pas. Kalau tadi kan yang ori Tamiya kecil, lalu yang ini ya, yang agak ampuh lah, antidol dan sebagainya.
Perbedaannya lagi adalah pada cutter. Kalau tadi cutternya cutter Genko biasa yang di toko-toko kelontong banyak. Kalau ini enggak, ini cutter merek Deli yang memang saya sendiri pakainya Deli. Ini dipakainya enak dan seterusnya. Isinya tetap yang SDI tadi. Kemudian bedanya lagi adalah tang potong. Kalau tadi Plato yang tidak mahal, yang ini Santus. Yang ini mahal dan sangat kuat. Apa bedanya? Kalau Plato tadi mungkin buat potong 30 baut mungkin ya, itu sudah mulai agak gribis-gribis. Kalau ini mungkin bisa 300 baut, masih kuat. Ini sudah saya pakai sejak dulu sampai hari ini masih ampuh. Kemudian yang beda lagi adalah countersang. Di countersangnya kalau tadi masih pakai tangan, kali ini enggak, sudah pakai bor mini. Bukan ini ya, mereknya Kleber kalau nggak salah, bukan yang ini. Yang pasti untuk mengcountersang karbon HG Carbon VRP ini jauh lebih efektif, jauh lebih enak sekaligus dengan adaptor dan lain sebagainya. Perbedaannya lagi yang terakhir adalah dari break-in roller. Jadi sudah berisi break-in roll juga. Jadi teman-teman sudah bisa break-in menggunakan alat ini. Itu adalah isi dari paket Racebox Intermediate. Yang kalau kita bicara selisihnya dari Racerbox Rookie ke Intermediate, selisihnya 500.000. Ya, dan rencananya sih akan ada sih yang paket Racerbox yang Pro ya. Yang Pro itu yang boxnya bukan box saya lagi, tapi sudah box yang trendy atau versus chargernya mungkin yang Sky RC yang begitulah. Pokoknya yang isinya tuh isi keren-keren semua. Tapi nantilah, tidak sekarang. Kita lihat dulu bagaimana ini. Kalau ini memang jalan dan ada orang yang pengen Pro, kita akan adakan paket Racerbox yang Pro. Dan ngomong-ngomong, harga yang kami tawarkan buat teman-teman yang tertarik untuk membeli paket Racerbox dari kami, yang paket Racerbox yang pemula ini dengan harga 5 juta rupiah. Sudah dengan termasuk mobil RTR ready to run, ready to race SFM Carbon original. Kalau teman-teman milih yang Super 2 berarti harganya 4.500.000. Dan untuk paket yang intermediate yang sudah tengah-tengah, yang sudah agak-agak pro, itu harganya selisih 500. Jadi kalau isinya mobil SFM berarti harganya 5.500.000. Kalau yang isinya Super 2 berarti harganya 5 juta. Mahal? Mahal. Tapi kalau Anda tidak mau mahal, bisa ngecel ya, bisa beli sendiri-sendiri, ongkir dan sebagainya. Dan sayangnya saya nggak ada FN Finance ya. Kalau ada FN Finance, Mas bayar 5 kali gimana? Yang malah itu bisa dibicarakan. Tapi yang jelas saya lakukan ini teman-teman sekalian dalam rangka karena memang ada 3 orang yang DM saya, orang-orang yang memang sudah berkecukupan dan dia pengen main, cuman bingung harus memulai dari mana, harus bagaimana dan seterusnya, sehingga perlulah kalau saya bantu dengan mengadakan paket Racerbox versi FN Toys. Oke? Sekian dari saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan laku, ada yang mau beli, mudah-mudahan ada yang mau pesan, dan jangan lupa sholat 5 waktu on time jamaah di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil anakku, cut, jauh tolong.